Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Alwi SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Ma'arif NU Margasari. Kali ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut kami jelaskan mengenai perbandingan pemikiran dan perilaku saya sebelum dan setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, sebelum saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mengibaratkan murid itu seperti lembaran kertas kosong yang belum ada guratannya sama sekali, sehingga bisa diisi apa saja oleh Sesudah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata anggapan saya keliru. Murid itu memiliki guratan yang berbeda-beda. Yang kedua, sebelumnya saya beranggapan bahwa murid itu memiliki bekal pengetahuan yang sama. Ketika dia lulus dari SMP, maka materi dari SMP harusnya mereka kuasai semuanya. Ternyata anggapan ini keliru. Murid punya bekal pengetahuan yang berbeda-beda. Ada yang sudah paham mengenai materi di SMP, ada yang belum, bahkan ada yang sama sekali belum mengetahuinya. Yang ketiga, sebelumnya saya beranggapan bahwa murid itu punya gaya belajar yang sama, sehingga saya selalu memfokuskan pembelajaran yang sama rata, tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Ternyata sesudah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, anggapan ini juga keliru, bahwa ternyata murid itu punya gaya belajar yang berbeda-beda. Maka sudah seharusnya sebagai seorang guru harus bisa melakukan variasi dalam pembelajarannya. Selanjutnya, perbandingan pembelajaran di kelas sebelum dan sesudah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran dulu hanya fokus pada materi dan target kurikulum, sehingga pembelajaran terlihat kaku. Ternyata sesudah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka pembelajaran di kelas saya lebih fleksibel mengikuti gaya pembelajaran murid, tentunya dengan tidak meninggalkan intensitas maupun kualitas pembelajaran. Pembelajaran saya dulu juga model pembelajarannya kurang variasi dan stagnan, karena merasa bahwa siswa itu sama rata, sama rasa. Ternyata sesudah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, anggapan ini juga keliru. Harusnya guru mampu membuat model pembelajaran yang lebih atraktif dan variasi. Sebelumnya, saya juga mentargetkan pembelajaran itu disamakan untuk seluruh murid. Setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, target pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan murid tanpa meninggalkan kualitas dari pembelajaran tersebut. Dulu juga saya lebih berpusat pada guru, pembelajaran lebih berpusat kepada guru, anak stagnan, anak tidak aktif, anak cenderung pasif. Sesudah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata saya akhirnya melakukan perombakan dalam proses pembelajaran di kelas. Saya lebih mengacu dan memusatkan kepada murid. Murid jadi lebih aktif,
dan lebih atraktif untuk berkomunikasi dan menyampaikan pendapatnya. Sehingga dulu saya itu lebih menuntut murid harus bisa A, B, dan C. Semua murid dalam satu kelas harus bisa. Misalkan dalam materi matematika, itu semua murid saya anggap harus bisa. Ternyata anggapan ini sebenarnya salah. Harusnya guru itu menuntun, bukan menuntut. Menuntun guratan-guratan yang ada pada murid tersebut. Setiap anak memiliki gaya pembelajaran yang berbeda, memiliki pola pembelajaran yang berbeda. Kita sebagai seorang guru harusnya menuntun agar mereka menjadi insan yang berguna. Demikianlah pemaparan dari saya. Menurut W.B. Yeats, pendidikan bukanlah mengisi wadah, tetapi menyalakan api. Oleh karena itu, kita sebagai seorang guru harus tetap semangat seperti nyalanya api. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.